Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali lagi bersama saya Jamin di channel Intelijen Langit. Kali ini kita akan sedikit berbicara, sedikit beropini tentang TWK, upaya pelemahan KPK. Oke. Pepatah Arab mengatakan an-nasu 'ala dini mulukihim. Agama manusia sangat bergantung pada agama penguasanya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tindak tanduk seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakatnya. Tatkala pemimpinnya jujur, maka akan berdampak pada sistem pemerintahannya, rakyatnya yang subur dan makmur. Tapi tatkala pemimpinnya kotor, berjiwa koruptor, kerjaannya hanya molor, maka ini adalah tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di negeri kita ini sudah menjadi penyakit mental dan sosial yang mengkristal. Virus-virusnya telah mewabah, meluah, bahkan melimpah ke segala lapisan. KKN bukan saja monopoli kalangan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Dampaknya pembangunan terhambat, pendidikan tersumbat, ekonomi tersendat, kemiskinan terus meningkat, rakyat semakin melarat, hukum hampir sekarat karena tidak mampu menjerat para koruptor, kelas kakap yang dikutuk dan dilaknat. Awal mula dibentuknya KPK ini merupakan amanah dari pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dikutip dari kompas.com, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada 2020 mencapai 56,7 triliun. Dan uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi hanya berjumlah 8,9 triliun. Berdasarkan data tersebut, berarti hanya sekitar 12-13% uang negara yang kembali dari total kerugian akibat tindak pidana korupsi. Angka yang sangat fantastis, bukan? Kalau dibeliin bakso berapa mangkok ya? Hitung sendiri. Sebetulnya upaya pelemahan KPK ini bukanlah hal yang baru, dan tes wawasan kebangsaan TWK bukan upaya pertama, tetapi merupakan rentetan dari banyaknya upaya pelemahan yang diluncurkan. Yang pertama, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan transnasional, dan kejahatan yang terorganisir. Maka dibutuhkan suatu cara yang luar biasa, extraordinary measure, untuk menumpasnya. Sejak 2011, sejumlah partai politik di DPR mengusulkan dan membahas revisi Undang-Undang KPK. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang KPK yang baru hampir dipastikan akan mendelegitimasi KPK. Mulai dari aturan KPK berhak menerbitkan SP3, membatasi perekrutan penyidik independen, penyadapan harus melalui Dewan Izin Pengawas, sampai membatasi usia KPK hanya 12 tahun. Terkait dengan kehadiran Dewan Pengawas, yaitu pada pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi, Dewan Pengawas bertugas A. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, B. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Perlu kita ketahui bahwa Dewan Pengawas itu ditunjuk langsung oleh Presiden, maka tidak membuka kemungkinan selebarnya untuk diintervensi oleh kekuasaan luar. Dan bisa saja dalam melaksanakan tugas ingin menyadap orang partai A misalnya, tidak diberikan izin oleh Dewan Pengawas karena ada bisikan dari atas, dalam tanda kutip. Yang kedua, dengan kehadiran Dewan Pengawas tersebut tentu memberikan batu sandungan baru oleh KPK dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana tidak, tugas Dewan Pengawas sudah masuk ke ranah penanganan perkara pemberantasan korupsi. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudaraku yang terhormat. Bahkan adanya teror pembunuhan terhadap beberapa penyidik KPK, dan itu sampai ke keluarga beberapa penyidik. Lalu ditambah lagi dengan adanya insiden penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh orang tak dikenal, sehingga mengakibatkan satu matanya cacat permanen.
Yang kedua, kejanggalan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Kalau kita membuka undang-undang, maka kita akan mendapati pemaknaan TWK itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Hanya saja, TWK yang dipraktekkan oleh BKN terhadap pegawai KPK dalam peralihan status sebagai ASN agaknya berbeda. Pasalnya, BKN mengukur juga kepada anti-radikalisme. Terlepas perihal apakah anti-radikalisme merupakan suatu yang dikatakan sebagai kompetisi dasar atau bukan, bentuk pertanyaan dalam asesmen wawasan kebangsaan sedikit banyak tidak substantif. Terkhusus dengan pertanyaan memilih Pancasila atau Al-Quran, sholat subuh pakai kunut enggak, kalau pacaran ngapain aja, apakah semua orang Cina sama, dan lain-lain. Yang mana buntut dari TWK tersebut dinonaktifkannya pegawai KPK yang tidak lolos. Jika kita cermati secara seksama, ada semacam skenario memberangus orang-orang kritis di tubuh anti rasuah tersebut. Mengingat sebagian besar nama yang ditengarai masuk daftar tidak memenuhi syarat TMS dalam TWK adalah pegawai yang aktif menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Logika berpikir sederhana, seandainya saya yang menjadi mafia korupsi, maka saya juga akan melakukan hal yang sama, menyerang orang-orang yang punya semangat tinggi memberantas korupsi. Terkait dengan isu Taliban dalam tubuh KPK, rasanya ini hanya narasi para buzzer RP yang sedari dulu digaungkan, karena isu basi itu sangatlah absurd. Bagaimana mungkin seorang yang menjalankan perintah undang-undang atas dasar kecintaan kepada negara disebut Taliban? Yang ketiga, motif dibalik pengalihan status pegawai KPK. Saya kembali mengingatkan bahwa KPK merupakan lembaga yang menumpas kejahatan luar biasa. Tak terbayangkan apabila pegawai biasa ASN melawan koruptor yang luar biasa. Selain dari gaji mereka yang sederhana, tunjangan kecil, ada banyak kemungkinan cobaan lain yang mereka hadapi, dan tentunya cobaan-cobaan itu mengganggu konsentrasi mereka dalam bekerja mengejar koruptor. Seperti anak sakit, cicilan rumah menunggak, bayar sekolah anak, sedangkan gaji tidak bisa diandalkan, maka akan berpotensi membuka celah untuk melakukan penyimpangan. Maka tidak heran jika hari ini pegawai KPK hendak dijadikan ASN supaya potensi menyimpangnya besar. Begitulah gambaran sederhana dari niat dalam tanda kutip alih status pegawai KPK. Nah, serangan-serangan semacam ini adalah rangkaian dari pelemahan KPK. Perlu diketahui, selama ini pegawai KPK tidak dipersenjatai, padahal dalam menjalankan tugas bisa saja mereka diserang balik oleh koruptor atau orang-orang yang bersangkutan dengan kasus yang mereka ungkapkan. Sekali lagi, alih status pegawai KPK dengan soal TWK-nya adalah upaya mematikan KPK dan menyingkirkan orang-orang berintegritas di dalam tubuh KPK. Menurut Jang Min, silakan beropini karena kita negara demokrasi. Dari bacotan singkat tersebut dapat disimpulkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka dibutuhkan pula cara luar biasa untuk menumpasnya. KPK sebagai lembaga anti rasuah yang bertugas membasmi koruptor seiring berjalannya waktu telah dilakukan berbagai upaya pelemahan oleh mafia korupsi, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, serangan fisik terhadap pegawai KPK, dan TWK-nya, upaya penyingkiran orang-orang berintegritas di KPK. Solusi yang saya tawarkan adalah: yang pertama, memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk merevisi Undang-Undang KPK. Yang kedua, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, menyuarakan aspirasi masyarakat untuk menguatkan kembali KPK dengan cara yang konstitusional dan bermartabat. Ingat, yang konstitusional dan bermartabat. Tidak boleh anarkis. Yang keempat, menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan segenap organisasi masyarakat untuk bersatu mengawal serta menjaga KPK RI dari segala bentuk pelemahan dalam penegakan korupsi. Sebelum saya menutup bacotan ini, izinkan saya membacakan sebuah quotes. Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis, tapi akan hancur hanya dengan beberapa koruptor saja. Sekian dari saya, Jang Min, dari channel yang keren, cerdas, mantap, jiwa haha ini.
yaitu Intelijen Langit. Oke, jangan lupa subscribe dan komentar. Beri komentar Anda, berikan opini Anda, dan bantahlah statement saya. Saya tunggu itu, karena saya orangnya sangat terbuka. Saya tidak akan membicarakan orang yang mengkritik saya, yang menghina saya. Silakan Anda kritik saya, hina saya sehina-hinanya, karena saya lebih dulu menghinakan diri agar tidak ada satupun yang bisa menghina saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.